Berikut kumpulan relawan mendeklarasikan calon presiden atau capres 2024. 1. Deklarasi Jokpro atau Jokowi dan Prabowo. Komunitas pendukung pasangan Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024 ini meresmikan kantor sekretariat nasional mereka di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pendirian komunitas ini bertujuan untuk mempersatukan pendukung Jokowi dan Prabowo agar tidak terjadi polarisasi Pilpres 2024. Mengenai Jokowi Prabowo sendiri, kita melihatnya sebagai sebuah solusi terhadap masalah pembelahan atau polarisasi ekstrim di masyarakat Indonesia yang 2014, 2017, 2019 itu makin dalam, makin kencang, dan kita lihat nanti bahayalah tahun 2024 yang akan datang, bahaya banget gitu. Jadi supaya jangan terbelah dan dibikin belah-belah, udah satu aja nih, satuin aja dua ini. Kemudian sebetulnya ilham Jokowi bergabung dengan Prabowo ini datang dari Pak Jokowi sendiri ketika mengajak Pak Prabowo masuk dalam kabinet, begitu. Menteri Kominfo mengatakan begitu Prabowo masuk dalam kabinet, hoaxnya turun 80%. Nanti kalau Pak Prabowo maju dukung Pak Prabowo, lawannya nanti Anies Baswedan, maka polarisasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu akan terulang lagi, bahkan pada skala yang akan lebih berat. Kalau menurut saya sebetulnya PR terbesarnya adalah mengkomunikasikan ini ke masyarakat. Maka konsentrasi saya adalah ke masyarakat. Sebetulnya sih saya yakin di kepala sebagian besar atau bahkan semua elit sesungguhnya mendukung ide dan gagasan ini. Gagasan ini betul-betul akan melahirkan situasi dan kondisi yang kondusif. Dua. Deklarasi Anies atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Komunitas Anies atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini mendukung Anies sebagai calon presiden 2024. Komunitas Anies menilai Gubernur DKI Jakarta tersebut berhasil memimpin DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini bekerja untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. Satu komunitas yang kami sebut dengan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera 2024, Anies Presiden Indonesia Sejahtera. Ya. Kegiatan kami tentang deklarasi ini adalah lahir dari refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta. 4 tahun itu tepatnya jatuh pada tanggal 17 Oktober kemarin ya. Kemudian melahirkan untuk deklarasi hari ini. Ya, biasanya kan penentuan calon presiden dan wakil presiden itu ditentukan di 2 minggu 3 minggu terakhir menjelang pendaftaran. Dan itu oleh elit politik. Rujukan para elit biasanya hasil elektabilitas, hasil popularitas survei ya. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ini memang latar belakang kami dari berbagai suku, berbagai agama, kan gitu ya, tanpa ada sekat-sekat itu. Nah, di kondisi saat ini kami sudah punya jaringan sampai di 34 provinsi, sampai kabupaten kota, hanya memang kita belum masifkan. Pasca deklarasi hari inilah kemudian baru kita konsolidasi, turun ke daerah-daerah, masing-masing sudah punya wilayah, sudah punya tugas, siapa yang ke Sulawesi, siapa yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, siapa yang ke Jawa Barat, untuk melakukan deklarasi dan konsolidasi di daerah kabupaten kota. Yang kami dorong hari ini adalah bagaimana terjadi perdebatan dari jauh-jauh awal, bagaimana diskusi dari jauh-jauh awal, bicara tentang kompetensi, bicara tentang kapasitas, bicara tentang kualitas, berdasarkan hasil track record selama ini. Nah, mudah-mudahan pada gilirannya ini bisa berkontribusi positif terhadap popularitas dan elektabilitas. Ini kemudian akan menjadi rujukan para pimpinan partai. Ini yang kami harap. Mudah-mudahan ya jalannya ini semua sosialisasi sampai ke tingkat bawah, ya pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap meningkatnya popularitas dan elektabilitas Pak Anies. Tiga. Deklarasi relawan Ganjar Pranowo. Komunitas relawan Ganjar Pranowo ini ada yang menamakan dirinya komunitas Jarwo dan juga komunitas GP1, di mana menurut relawan dukungan ini adalah kehendak rakyat yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Kita ini relawan punya hak secara konstitusi menentukan siapa pemimpin bangsa ini. Kita melihat Ganjar Pranowo ini sosok yang menurut kami, pandangan kami adalah orang yang punya kemampuan untuk menjaga warisan presiden itu. Pertama itu, kedua, beliau saya yakin punya komitmen untuk menjaga cita-cita yang sudah
diemban oleh Presiden Jokowi hari ini untuk ke depan. Mas Ganjar ini udah saya yakin sama seperti Jokowi, ini udah kehendak rakyat yang nggak bisa dibendung siapapun. Kalau seandainya PDI coba bermain-main dengan kehendak ini, saya yakin sekali rakyat punya cara sendiri untuk memberi sanksi terhadap partai yang coba-coba bermain-main terhadap kehendak rakyat. Gitu. Pergolakan internal PDIP ini kan ada diksi yang sifatnya intimidatif, yang coba menakut-nakuti kader arus bawahnya. Hari ini kan perlawanan gila-gilaan. Sampai ketua DPC Solonya, cara politik mengungkapkan dukung Ganjar. Ini era digital. Era digital seperti ini, suara digital itu saya yakin akan menjadi penentu. Pertama gini, kelompok milenial mereka punya kesadaran terhadap yang namanya teknologi digital. Kedua, kelompok silent majority yang hari ini mereka tetap menjaga jarak terhadap partai. Suara silent majority ini sebagai penentu partai pemenang ke depan. Tagline kita, Ganjar Pranowo, the next Jokowi. Saya tidak merasa terlalu berhasil hari ini. Jadi semua ada proses kehidupan yang sangat biasa-biasa saja. Jadi saya baru sadar ketika para romo kiai sering ngandani saya, Le, berdoalah, mohon pada Allah agar selalu mendapatkan kekuatan. Karena sebenarnya jabatanmu itu ya gas yang tidak ringan. Selalu diingatkan ketika mendapatkan amanah baru itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakukan saja yang hari ini, Mas, rasa kokian ndake-ndake. Itu aja. Boten korupsi, boten ngapusi. Maka pada saat itu kan pemerintahan bersih. Nah, tugas saya adalah merespon apa yang menjadi komplain publik. Nah, saya datang itu aja. Maka biasanya saya mendadak semuanya. Kalau mendadak kan orang tidak siap ya. Dan akhirnya saya bisa melihat, oh yang dikatakan masyarakat itu terkonfirmasi bener gitu. Empat, deklarasi poros Prabowo Puan. Deklarasi ini diresmikan pada tanggal 3 November 2021 di Matraman, Jakarta. Komunitas ini bertujuan untuk mempersatukan elemen bangsa karena bangsa kita saat ini sedang mengalami keterpurukan dan bangsa ini membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang negarawan. Kami yang memiliki poros Prabowo Puan dengan mantap dan sungguh-sungguh mendeklarasikan dukungan Prabowo Puan sekaligus menyatakan terbentuknya organisasi ini dengan nama Poros Prabowo Puan. Dan selanjutnya kami akan membentuk cabang di seluruh Indonesia, 34 provinsi. Poros Prabowo Puan mendeklarasikan untuk mendukung pasangan calon presiden Prabowo Puan ya pada 3 November 2021 di Matraman, Jakarta. Kenapa kami memilih Prabowo Puan? Karena memang bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang negarawan, pemimpin yang bisa mempersatukan semua elemen bangsa ya. Bangsa kita sedang mengalami kondisi yang sangat terpuruk saat ini. Jadi memang kami koalisi Konsorsium Pemuda Tokoh Pemuda Indonesia Bersatu telah mendeklarasikan poros Prabowo Puan. Kami yakin Prabowo Puan itu adalah sosok yang paling pas dalam rangka menyelesaikan problem-problem bangsa saat ini. Indonesia dibutuhkan pemimpin yang kuat dan pemimpin yang nasionalis, yang mampu merangkul semua kekuatan, yang mampu menyelesaikan semua problem bangsa. Ini adalah aspirasi dari kaum muda, sebagian besar masyarakat Indonesia, agar terwujud pasangan Prabowo Puan Maharani. Ini adalah inisiatif dari kami, tokoh-tokoh pemuda yang berkumpul, bergabung, akhirnya bersepakat untuk mendeklarasikan pasangan Prabowo Puan. Problem bangsa ini saat ini adalah mengalami problem yang sangat krusial. Pertama, persoalan COVID ya. Indonesia ketahanan ekonominya runtuh, dan ini dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemimpin yang mampu menyelesaikan problem-problem ini. Jadi kalau pemimpinnya nggak kuat, ya nggak akan selesai problem ini. Pertama, persoalan COVID. Yang kedua adalah persoalan ketahanan nasional ya. Di Laut Cina Selatan saat ini sedang panas, dan sosok Prabowo sosok yang paling pas untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan, sehingga pasangan Prabowo Puan apabila menang ini nanti di Pilpres 2024 akan mampu menjadi barometer bahkan dipandang oleh dunia internasional. Lima, Deklarasi Relawan Kawan Sandi atau RKS. Deklarasi Relawan Kawan Sandi atau RKS ini diresmikan di dua tempat, yaitu di Cimahi dan di Pulau Lombok. Kelompok relawan ini menganggap Sandiaga sebagai pemimpin pekerja keras dan dapat merangkul semua kalangan. Maka kami membulatkan tekad untuk mendorong pencalonan Sandiaga Salahuddin Uno. Alasannya kan beliau luar biasa gitu, bisa mengakomodir semua kepentingan pengusaha, wirausaha, kemudian pelaku-pelaku UKM, dan ini dibuktikan ketika belum menjadi menteri, dan saat jadi menteri pun dia menjadi orang yang luar biasa. Kami semua di sini berharap Pak Sandiaga Uno dapat menjadi pemimpin negara di tahun 2024. Mungkin
saya lingkarannya lingkaran milenial ya Kang. Dari segi mengajak mungkin bisa sambil diskusi santai Kang, share gitu, apa sih Bang Sandi ini seperti apa sih orangnya gitu, terus backgroundnya dia seperti apa, pengalaman dia seperti apa, dan mungkin visi misi dia ke depan ketika dia menjadi seorang pemimpin tuh seperti apa. Dan karena kita juga udah tahu kan kinerja Bang Sandi sekarang, apalagi di Kementerian Ekonomi dan Pariwisata gitu, jadi kita bisa share tentang apa yang Bang Sandi sedang lakukan hari ini gitu untuk ke depan. Pertama, Bang Sandi ini kan orangnya smart ya, cerdas, dan jam terbangnya tinggi di dunia bisnis, dunia wirausaha, dan selama jadi menteri bekerja baik di Indonesia, mendorong UMKM, mendorong desa-desa wisata untuk menjadi berkembang dan menjadi desa luar biasa. Kami para emak-emak ini memandang bahwa Bang Sandilah yang pantas untuk memimpin Indonesia ini di 2024. Dan kalau kita lihat segala bentuk bantuan untuk Lombok ini, Pak Sandi paling pertama karena beliau adalah sosok yang baik, yang agamis dan smart dan peduli sama masyarakat kecil. Ini bentuk aspirasi, saya pernah mengikuti kontestasi sebelumnya dan politik ini sangat dinamis, tapi saya sendiri akan fokus pada kegiatan dan amanah saya sekarang di pariwisata ekonomi.